Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka fa idza sa'alta fas'alillah fa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa law ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmizi. Faya ibadallah usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana detik ini kita masih mampu atau bahkan kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mampu melaksanakan ibadah salat Jumat ini dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di samping itu kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum kita yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala yang mana puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan puasa di tahun-tahun yang akan datang dengan keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan tipu daya dan muslihat yang diberikan oleh setan kepada kita saat itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kita menuju pada zaman yang penuh dengan cahaya iman, yaitu ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak lupa khatib berwasiat kepada dari khatib pribadi dan kepada jamaah pada umumnya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena hanya dengan takwa inilah yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka pasti, kata Allah, sungguh kami akan berikan jalan keluar pada setiap permasalahan hidupnya. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan pada ayat setelahnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka sungguh pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra, kami berikan kemudahan padanya dalam setiap urusan-urusan yang ia hadapi. Itulah efek atau dampak jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan apa yang kita inginkan, apa yang ia berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan penuhi seluruh apa yang kita butuhkan pada saat itu juga. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang Islam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ada beberapa prinsip
yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah dalam surat Ali Imran ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya jika kita ingin selamat, maka hendaklah kita berislam. Jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka hendaklah kita berislam. Dan kita harus yakin bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak yakin dengan agama Islam, lalu siapa yang akan meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar? Harusnya kita yang meyakini bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Selain agama Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau menerima agama tersebut. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala dalam prinsip yang kedua adalah dalam surat Ali Imran ayat 85, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya adalah wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama Islam itu sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, maka kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mau menerima agama tersebut. Lalu kemudian dia mati, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak tidak beragama Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Prinsip yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jika kita mencari agama selain agama Islam dan kita tidak bertaubat kembali kepada Islam itu sendiri, mati dalam keadaan memilih agama lain selain Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa kok bisa merugi? Kata Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang lain disebutkan fahabitat a'maluhum, terhapuslah seluruh amal baiknya ketika dia sebelum dia berpindah agama tersebut. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita, jangan ragu dengan Islam. Jangan ragu lagi dengan Islam. Apa yang engkau ragukan dengan Islam? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, yaitu Islam. Agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu ada di antara kita juga bertanya-tanya, jika Allah Subhanahu wa taala hanya menerima agama Islam, lalu bagaimana dengan agama-agama yang lain? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, min ahlil kitabi, yaitu mereka dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan juga orang-orang musyrik yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tempatnya kata Allah Subhanahu wa taala fi nari jahannam. Mereka semua tegas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka semuanya masuk ke dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal kata Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah kata Allah Subhanahu wa taala seburuk-buruk makhluk yang ada di muka bumi ini. Tentunya kita tidak ingin diucapkan bahwasanya seburuk-buruk makhluk di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki lagi iman kita. Yang dahulu kita tidak pernah mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu hari ini bahwasanya terbuka seluruh pintu maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita raih ampunan itu. Kita mulai berubah dengan niat untuk memperbaiki agama kita dan untuk memperbaiki hari esok yang akan kita jalani di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menanamkan prinsip kepada kita bahwasanya hanya agama Islam ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan perjalanan untuk selamat
antara dunia dan akhirat itu sendiri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan di dalam sabdanya, yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ingin menanamkan sebuah prinsip bagi mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah Rasulullah menginginkan keselamatan bagi kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammad biyadihi," dan demi jiwaku, jiwanya Muhammad, yaitu biyadihi, yang berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, "La yasma'u bi ahadum min hadhihi al-ummah," tidaklah dari umatku ini satu orang saja yang mendengar untuk beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu dari kalangan kaum Yahudi ataupun Nasrani, thumma yamut, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak mau beriman atas apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka itu akan termasuk dari golongan yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Sudah sangat jelas sekali, ma'asyiral muslimin, sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika ingin selamat maka Islamlah. Jika tidak memberi Islam maka dia tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Namun tidak sedikit dari kalangan ahli kitab dan juga ahli-ahli yang lain, mereka mengatakan bahwasanya kami tidak mau melihat umat Islam ini memeluk Islam dengan ajaran yang kafah, yang sempurna, yang mereka ingin menerapkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak ingin melihat umat Islam ini melaksanakan sebuah yang namanya Islam yang kafah dalam dirinya, sehingga pada saat ini juga ada di antara kaum Yahudi dan Nasrani, mereka menjalankan 3 hal untuk merusak generasi muda kita. Yang pertama adalah mereka ingin mendangkalkan pengetahuan agama generasi muda kita. Yang kedua, mereka menjauhkan dari agama Islam itu sendiri terhadap pemuda-pemuda kita. Dan kemudian yang ketiga, mereka mengajarkan gaya hidup mereka. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita melihat anak-anak muda kita tidak lagi mengetahui apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, sangat miris sekali. Bahkan ada di antara pemuda-pemuda kita tidak tahu lagi bacaan sholat. Dari mana mereka tidak bisa menjalankan sholat? Karena mereka sudah terpengaruhi dengan pergaulan-pergaulan yang ada di luar sana, yang tentunya difaktori oleh mereka yang tidak ingin bahwasanya pemuda-pemuda Islam pada saat ini kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah beberapa kaum yang tidak ingin Islam ini dipeluk oleh pemeluk-pemeluknya dengan ajaran yang kafah, yang sempurna. Bahkan ada di antara mereka yang Allah sebutkan rahasianya dalam surah Al-Baqarah ayat 109, yang dimana ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani ini sangat semangat sekali untuk memurtadkan generasi-generasi kita atau bahkan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Wadda katsirum min ahlil kitab, kebanyakan ahlul kitab itu, kata Allah Subhanahu wa taala, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, mereka itu tidak pernah berhenti untuk memurtadkan kalian untuk menjadi kafir kembali. Sangat luar biasa sekali, ma'asyiral muslimin, sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwasanya ketika kita hidup di akhir zaman ini, tidak hanya godaan tentang materi, tapi tentang iman pun Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan kepada kita bahwasanya kelak di akhir zaman itu ada sekelompok manusia dari 2 ahlul kitab ini, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang senantiasa akan menggerogoti kita dari luar, akan mempengaruhi kita dalam beragama, dan itu sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah suka, tidak akan pernah ikhlas kita dalam menerapkan agama Islam ini, sehingga kalian kelak suatu hari akan mengikuti millah, dengan mengikuti agama mereka, dengan mengikuti gaya hidup mereka, dengan mengikuti seluruh bagaimana cara hidup mereka, kita akan mengikuti suatu hari nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim.
Begitu juga sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta ta'khudhu ummati, sehingga umatku itu bi akhdil quruni minha, mengikuti jejak kaum sebelum datangnya Islam ini. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sahasta demi sahasta. Lalu para sahabat bertanya, faqila ya Rasulullah kafarasa war-rum? Ya Rasulullah, apakah mereka itu adalah kaum Persia dan Romawi? Kata sahabat. Lalu jawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala wa minan nasi illa ulaika. Lalu jika bukan mereka, lalu siapa lagi? Bisa kita renungkan, ketika malam tahun baru 31 Desember, siapa yang menjalankan ritual pergantian tahun tersebut? Dari kalangan mereka atau dari golongan kita? Jika itu dari golongan kita, maka benarlah sabda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh kaum Persia dan Romawi. Kita bisa melihat apa yang dilaksanakan mereka dalam ritual keagamaan mereka, yang itu dilaksanakan oleh umat Islam saat ini tatkala pergantian tahun. Dan itu kita tidak bisa menafikan bahwa itu sudah terjadi di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Lalu Rasulullah SAW juga menyebutkan, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Kalian akan mengikuti suatu saat nanti di akhir zaman, yaitu sanana min qablikum, dari golongan atau generasi yang ada sebelum kalian, shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an wa dhira'in, sahasta demi sahasta. Lalu kata Rasulullah, hatta law dakhalu fi juhril dabbi, lalu sekiranya ada di antara mereka yang dakhalu fi juhril dabbi. Para ulama menyampaikan dua pendapat di antara juhril dabb. Ada yang mengatakan lubang biawak, ada juga yang mengatakan adalah lubang yang gelap gulita. Sampai di antara mereka itu masuk ke dalam lubang yang gelap gulita atau lubang dari dabb itu sendiri, lubang biawak itu sendiri, lattaba'hum, engkau pasti akan mengikuti mereka. Sampai segitunya Rasulullah SAW menyampaikan, setaklid itukah umat Islam tatkala akhir zaman nanti mengikuti agama sebelum mereka, sampai mereka masuk ke dalam lubang yang berbahaya pun mereka akan mengikutinya. Maka para sahabat bertanya, kulna ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Al-Yahudiyya wan Nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Lalu jawab Rasulullah, qala faman, jika bukan mereka siapa lagi kalau bukan mereka? Kita bisa melihat bagaimana generasi muda kita berpakaian, bagaimana generasi muda kita berpenampilan, bagaimana generasi muda kita makan dengan tangan kanankah ataukah dengan tangan kirikah, ataukah makan dengan tangan kiri sambil berjalan. Kita bisa melihat saat ini, dari mana mereka mendapatkan gaya seperti itu kalau bukan dari mereka. Itulah yang dimaksud Rasulullah SAW, yang dimaksudkan dalam hadis ini, bahwasanya seluruh atau sebagian dari umat ini akan mengikuti segelintir dari mereka. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah, bahwasanya di akhir zaman kelak ada di antara umat ini yang mengikuti golongan mereka, baik itu dari Persia atau Romawi, atau juga dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Aqulu qauli hada wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahul Bukhari wa Muslim.
Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita flashback sedikit ke belakang. Beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita sempat diviralkan di media sosial dengan adanya Fashion Week. Fashion Week yaitu di mana sekelompok pemuda menunjukkan bakatnya, menunjukkan kebolehannya untuk berjalan di tengah jalan raya yang pada saat itu menampilkan seluruh aksesoris atau bahkan busana yang ia gunakan dalam kesehariannya. Padahal Majelis Ulama Indonesia sudah menjelaskan bahwasanya kegiatan Fashion Week ini bisa menumbuhkan bibit-bibit LGBT. Oleh karenanya kita bisa melihat bahwasanya umat Islam saat ini sudah tidak lagi mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah, bahkan terbukti bahwasanya setiap apa yang disabdakan Rasulullah mengikuti kaum-kaum sebelumnya sudah terbukti saat ini. Yang dimana Rasulullah SAW saat itu menjelaskan sangat dilarang sekali seorang laki-laki menyerupai seorang wanita dan begitu pun sebaliknya. Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadisnya an Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita, wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Dan Rasulullah juga melaknat seorang perempuan yang menyerupai laki-laki, baik itu dalam bersuara, berbicara, baik itu dalam berpakaian, baik itu dalam berpenampilan, seluruhnya harus dengan pribadinya masing-masing, fitrahnya masing-masing. Jika dia laki-laki, kembalikan fitrahnya kepada laki-laki. Jika dia perempuan, kembalikan fitrahnya kepada perempuan. Itu yang dimaksud Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menyukai seorang laki-laki menyerupai wanita atau bahkan sebaliknya. Sangat melaknat Rasulullah Muhammad SAW. Itulah yang terjadi pada generasi muda kita saat ini. Bukan generasi tua, tapi generasi muda yang disasar oleh mereka supaya Islam ini rusak dan cepat runtuh kembali. Dan ketika sudah runtuh, maka mudahlah mereka untuk menguasai seluruhnya. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu hadis berikutnya, Rasulullah juga menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'ata talbasu lubsatar rijali. Rasulullah melaknat laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan. Dan juga begitu juga perempuan dilaknat oleh Rasulullah yang dia menggunakan pakaian laki-laki. Yang laki-laki menjadi feminim dan yang perempuan menjadi tomboy. Itulah yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pesan yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Sangat pendek hadisnya, tetapi maknanya sangat luar biasa besar. Salah satu tanda kiamat itu adalah di mana banyak sekali laki-laki yang menyerupai perempuan dan begitu juga sebaliknya. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika kita sudah mendengar hadis ini atau ayat ini, maka sampaikanlah meskipun hanya satu ayat kepada orang-orang terdekat kita, anak-anak kita, generasi muda kita, atau keponakan kita, saudara-saudara kita dan lain-lainnya yang bisa kita jangkau untuk kita nasihati. Sampaikan kepada mereka bahwasanya Islam itu sudah mengatur seluruhnya. Islam sudah mengatur aspek kehidupan kita, baik dari kita yang bangun tidur sampai kita kembali tidur kembali, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim ini. Oleh karenanya, sebagai kesimpulan pada khutbah kali ini, mari kita jaga generasi muda kita, kaum muslimin sekalian. Kita jaga generasi muda kita. Jika kita telah menyampaikan hal tersebut, maka insya Allah kita akan terbebas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita laksanakan. Wa an umrihi fima afnah wa an syababihi fima aflah. Allah akan bertanya dua hal ini kepada kita sebagai orang tua. Wa an umrihi fima afnah. Ketika anakmu beranjak usia remaja, apa yang kau arahkan kepada mereka? Apa yang kau berikan kepada mereka? Wa an syababihi fima ablah. Dan ketika anakmu dalam usia muda, engkau arahkan kemana anakmu ketika usia muda? Orang tua yang akan diminta pertanggungjawaban, terutama seorang ayah. Itulah tanggung jawab kita yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang ayah dan sebagai seorang anak. Mari kita jaga diri kita, yang dimana zaman ini zaman akhir, yang salah bisa jadi benar dan yang benar bisa jadi salah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga generasi muda kita dan mengistiqomahkan kita sebagai orang tua untuk senantiasa bisa menasihati anak-anak kita dan anak-anak yang lainnya
agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala hari ini sebagai penutup pada khutbah Jumat kali ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaa'an min kulli da'in ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih syababal muslimina ya rabbal alamin. Allahumma aslih syababal muslimina ya rabbal alamin. Allahumma aslih syababal muslimina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walamma ja'at Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna nunajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Inna munziluna 'ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Wa ila madyana akhahum shu'aiban faqala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi